Aku tak pernah mendengar cerita tentang ini sebelumnya. Hingga saat pemakaman ayahku, nenek datang menghibur sambil bercerita tentang dua laki-laki dengan jalan hidup berbeda. Panggil saja mereka Adam dan Mahesa. Dua laki-laki ini kakak beradik yang jarak usianya tak jauh berbeda. Banyak orang bilang mereka anak kembar karena memiliki perawakan serupa yang berbeda hanya warna rambut. Adam dengan rambut kecoklatan, sedangkan Mahesa hitam legam. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin erat. Banyak yang mereka bagikan berdua, tapi tidak dengan cerita cinta. Mereka sangat tertutup soal itu. Hingga suatu hari, kabar menggembirakan itu justru sangat menyesakkan buat Adam. Mahesa dengan semangat menggedor pintu kamar kakaknya. "Aku akan segera menikah," ucapnya ketika pintu itu sudah terbuka. Adam yang masih setengah mengantuk tertawa lebar sambil merangkul bahu adiknya. "Akhirnya kamu bisa mengatakannya dengan jantan," jawab Adam. Mahesa hanya terkekeh, kemudian membiarkan Adam kembali tenggelam dalam mimpinya. Setelah Mahesa pergi, Adam menutup pintu kamar sambil diam-diam berharap ia akan segera merasakan hal yang sama, tentunya dengan wanita yang ia cintai selama ini. Namun suatu hari gugur sudah semua harapan itu. Adam melihat wanita yang ia cintai bergandeng tangan mesra dengan adiknya. Selama pertemuan dua keluarga itu, Adam lebih banyak diam dan menyimak cerita dari orang tuanya, berusaha menyibukkan diri agar ia tidak perlu menatap wanita itu lebih lama. Mahesa terlihat sangat bahagia. "Aku juga pasti akan merasakan hal yang sama jika menjadi dia," pikir Adam. Singkatnya, pernikahan itu terjadi, dimeriahkan dengan luka hati yang menyesakkan untuk Adam. "Setelah ini aku akan pergi ke luar kota," ucap Adam pada Mahesa saat mereka sedang merokok di suatu tempat. "Kenapa baru mengatakannya padaku? Apa ayah ibu tahu?" tanya Mahesa. Adam hanya mengangguk tegas. Tentu saja mereka tahu kalau hati Adam sangat terluka dengan pernikahan itu. Mereka sangat tahu kalau Adam mencintai wanita yang kini sudah menjadi adik iparnya. Justru mereka mendukung Adam untuk pindah dan menata hati dengan baik. Biar bagaimana, Mahesa adalah anak mereka juga. Mereka tidak bisa menghancurkan kebahagiaan satu anak demi anak lainnya. "Apa ada pekerjaan lebih baik di sana?" tanya Mahesa. Adam hanya menatap dalam-dalam wajah adiknya itu. "Tentu saja, aku ingin memberikan yang terbaik untuk istriku nanti," jawab Adam. "Kalau begitu, kamu harus sering-sering memberi kabar, apalagi saat keponakanmu lahir," sahut Mahesa. Adam yang mendengar kabar itu langsung memicingkan mata. "Apa dia sudah hamil?" tanya Adam berusaha menutupi emosinya. Sedangkan Mahesa hanya terkekeh menatap kakaknya. "Kami segera menikah ketika tahu kalau anak itu sudah ada," sahut Mahesa tanpa bersalah. Adam sekuat hati menahan emosi agar pukulannya tak mendarat mulus di pipi adiknya. Hari itu Adam pergi tanpa menunggu acara selesai. Ia pamit pada ayah dan ibu yang dibalas dengan tatapan terkejut. Adam pergi membawa hatinya sendiri, berusaha memfokuskan diri pada pekerjaan yang tak pernah ada habisnya. Ia sengaja mengambil pekerjaan itu demi membuang jauh-jauh semua kenangan bersama wanita yang ia cintai hampir setengah hidupnya. Ditambah lagi pengakuan Mahesa tentang kehamilannya. Itu semakin membuat Adam merasa patah hati.
Mereka melakukannya bahkan saat Adam masih dengan bebas mencintai wanita itu. 3 tahun Adam membawa hatinya, bekerja bak orang gila hanya demi membuang perasaan itu, perasaan yang tak seharusnya masih bersarang di dalam hatinya. Loyalitas Adam dalam bekerja membuat dia berhasil menyusul beberapa senior untuk menduduki jabatan strategis. Adam sering melakukan video tatap muka dengan kedua anak Mahesa. Ya, anak mereka kembar. Setidaknya tidak seperti kita kembar gadungan, sahut Mahesa. Setiap kali kami membahas 2 anak lucu itu, kedua anak Mahesa sangat dekat dengan Adam. Sesekali pamannya itu datang untuk bercanda dengan mereka secara langsung. Aku sudah tak lagi mencintai istriku, ucap Mahesa di seberang telepon. Tepat di 12 tahun usia pernikahan mereka, aku sudah memiliki kekasih selama 2 tahun terakhir dan ingin menyudahi pernikahan ini agar aku bisa bersama dia. Lanjutnya, mendengar pernyataan itu, Adam mulai geram mengingat semua kembali rasa sakit yang harus ia lalui demi kebahagiaan adiknya. Jangan, lanjutkan pernikahanmu, setidaknya demi anak-anak. Kamu tidak pernah tahu seberapa banyak orang yang iri dengan pernikahanmu. Memiliki anak kembar yang sangat menggemaskan, seperti Nadia dan Nadira, sahut Adam. Di seberang telepon, Mahesa hanya terdiam, tenggelam dalam pikiran dan emosinya sendiri. Namun kata-kata Adam berhasil membuat dia memilih keputusan terbaik. Mahesa mempertahankan pernikahan itu, setidaknya demi anak-anaknya. Di sisi lain, Adam mengatakan itu hanya karena tak ingin melihat wanita itu merasa terpukul dan keponakannya akan merasa kehilangan seorang ayah. Biar bagaimanapun, perceraian bukan cara terbaik membesarkan anak. Bukan berarti Adam masih memiliki perasaan pada wanita itu. Ia hanya tidak ingin keponakannya berada dalam titik yang menyakitkan. Setidaknya itu yang selalu Adam yakini. Di tahun berikutnya, Adam bertemu dengan Laura, teman satu kantor yang baru saja pindah dari kota kelahirannya. Perkenalan mereka sangat aneh, tapi terasa lucu saat diingat kembali. Bermula dari perkenalan, hubungan mereka berlanjut hingga pertemanan. Untuk pertama ini, Adam membuka dirinya soal percintaan. Ia menceritakan pengalaman cinta pertama sekaligus terpahit dalam hidupnya pada Laura. Biasanya Laura akan melipat kedua kaki dan memangku dagu dengan salah satu tangannya, berusaha tenggelam pada setiap detail yang Adam ceritakan. Beberapa kali usai cerita, Laura akan mengelus punggung Adam. Kamu pasti akan menemukan wanita terbaik nanti, ucapnya berulang kali. Namun siapa sangka, tahun demi tahun, luka Adam justru sembuh dengan kehadiran Laura. Ia membuatnya merasa seperti hidup kembali. Kehadiran Laura sekali lagi membuat Adam merasakan jatuh cinta dengan cara berbeda. Aku akan menikah, ucap Adam dari seberang telepon saat menghubungi ayah ibu. Mereka tersenyum bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hampir 15 tahun terakhir, kabar bahagia itu dengan cepat menyebar. Bahkan aku terbangun karena terganggu dengan telepon yang terus berdering. Paman akan menikah, tanya Nadira. Kakak, awas dong, aku juga mau lihat paman, sela Nadia. Adam hanya terkekeh mendengar celoteh dari 2 keponakan tercinta. Kenapa kamu tak mengabariku? Kali ini telepon berpindah tangan ke Mahesa. Baru hari ini aku mau menghubungimu, tapi sepertinya kamu sudah mendengarnya lebih dulu.
jawabku. Tentu saja, ibu mengatakannya saat kami ke sana kemarin, sahut Mahesa. Kapan kamu akan membawa wanita itu ke sini? Tambahnya, secepatnya, jawab Adam. Percakapan itu tak lama berakhir karena Adam harus bersiap untuk pergi ke kantor. 2 bulan kemudian, Adam datang bersama Laura ke rumah orang tuanya. Di sana semua sudah berkumpul, bersiap menyambut kedatangan mereka. Tapi kali ini ada satu orang yang tidak menikmati acara penyambutan itu. Sayangnya tak ada yang sadar karena terlalu bahagia. Singkatnya, pernikahan Adam dan Laura berlangsung sangat meriah. Adam bahkan sudah bisa tersenyum pada wanita yang menjadi istri dari adiknya itu. Kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena 6 bulan setelahnya Adam dinyatakan mengidap kanker stadium akhir oleh dokter. Laura terlihat sangat mencintai Adam. Ia tak pernah pergi barang semenit pun dari sisinya. Laura terus menemani dan mengurus Adam dengan telaten, hingga membuat orang yang melihatnya merasa sangat terharu. Membayangkan nasib wanita cantik itu ketika suatu saat harus kokoh berdiri sendiri. Aku titip Laura, ucap Adam pada Mahesa. Kala itu hanya ada mereka di dalam ruangan rumah sakit. Mahesa menggenggam erat tangan Adam sebagai jawaban. Adam cuma bisa tersenyum sambil berusaha menahan sakit. Sejak itu, hampir setiap hari Mahesa datang. Adam mengira kalau adiknya sangat mengkhawatirkan keadaannya, tetapi kenyataannya Mahesa ingin melihat wanita yang tak jadi ia nikahi. Semakin melihat Adam kesakitan, semakin Mahesa menghitung hari untuk kematian kakaknya. Mahesa sangat menantikan kematian itu agar ia bisa kembali bersatu dengan wanita pujaannya. Wanita yang selama ini tak bisa berhenti memenuhi pikirannya. Hari yang ditunggu-tunggu Mahesa akhirnya tiba. Aku pergi. Aku sudah mencintai orang lain, ucap Mahesa pada istrinya tepat di acara pemakaman Adam. Hari itu bukan saja hari kehilangan seorang anak dan kakak, tapi juga hari patah hati bagi istri Mahesa. Liliana, nama wanita itu, hanya mengelus pipi Adam yang sudah terbujur kaku sambil menangis. Maafkan aku. Kalau saja waktu itu aku pintar mengambil keputusan, mungkin semua tidak akan berakhir seperti ini, ucapnya. Laura tepat berada di belakangnya saat ia mengucapkan kalimat itu, tapi Laura memilih mundur dan membiarkan mereka berbicara untuk terakhir kalinya. Setelah dimakamkan, Laura secepat angin melesat kembali ke tempat di mana hanya ada dia dan kenangan tentang Adam. Laura tak kuasa membayangkan semua romantisme Lily dan Adam saat di kota itu. Ia hanya ingin kembali ke kota yang hanya menyimpan kenangan mereka berdua. Sedangkan di sisi lain, Mahesa sudah tak lagi bisa menjangkau Laura dan terusir dari rumahnya, tempat paling nyaman ketika bersama anak-anaknya. Seumur hidup Mahesa menyesal karena demi mendapatkan Laura, ia jadi kehilangan momen terakhir bersama kakaknya. Terlebih ketika Mahesa tahu bagaimana perjuangan Adam untuk bisa mencintai orang lain. Nenek tahu dari mana semua cerita ini? Tanyaku. Karena Mahesa dan Adam menceritakan semua detail di akhir hidup mereka, jawabnya. Kemudian nenek meninggalkan aku kembali sendiri dengan pemikiran yang berbeda. Aku baru teringat ketika berada di pemakaman. Ayah dikubur tepat di sebelah kakaknya. Mungkinkah cerita ini tentang mereka berdua?
tanyaku dalam hati. Aku kembali mempertanyakan itu pada nenek, tapi ia sudah tak mau menjawabnya. Jadi kutanyakan itu pada ibu, tetapi mendengar cerita singkatnya saja ia sudah menangis terseduh-seduh. Lalu ibu mengeluarkan semua surat cinta dari Adam, yang tak lain adalah pamanku sendiri. Semua cerita itu bukan karangan. Nenek menceritakannya padaku untuk mengenang kembali masa-masa kedua anaknya yang masih hidup dan bisa bercerita banyak padanya. Sekian.